Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar ya. Sebelum kita lanjutkan, apabila berkenan silakan klik tombol like dan subscribe untuk my channel 83. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Setelah memahami dan belajar melalui video ini, tujuannya ya kita dapat menjelaskan ya konsep turunan, kemudian rumus-rumusnya, artinya teorema-teorema yang berlaku pada turunan, kemudian menghitung turunan fungsi aljabar. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat terlebih dahulu apa itu pengertian turunan ya. Suatu fungsi dikatakan dapat didiferensiasikan di X sama dengan 0 bila fungsi itu mempunyai turunan di titik tersebut ya. Jadi fungsi tersebut kalau misalnya ya mempunyai turunan di titik tersebut ya, di X sama dengan X0 itu maksudnya ya. Oke. Ya, suatu fungsi dikatakan dapat didiferensiasikan pada suatu selang bila fungsi itu dapat didiferensiasikan di setiap titik pada selang tersebut. Selang itu maksudnya batasan ya, batasan titiknya dari mana ke mana, misalnya negatif 2 sampai 4. Nah, kalau misalnya dia dapat diturunkan di semua selang tersebut ya, maka fungsi itu dikatakan dapat didiferensiasikan ya, itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan konsep limit ya. Mengingat konsep limit karena konsep turunan dijelaskan lewat limit suatu fungsi. Jadi turunan ini merupakan ya atau berhubungan dengan konsep limit, itu maksudnya ya. Jadi konsep turunan itu hubungannya dengan konsep limit ya. Sebelum kita belajar mengenai turunan ya, tentunya pasti kita belajar terlebih dahulu mengenai limit ya. Turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain f aksen ya. Ini dibaca f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan c adalah ya. Jadi f aksen c itu sama dengan limit f c plus h minus f c per h ya, untuk h mendekati 0. Nah, ini maksudnya ya. Jadi turunan merupakan konsep dari limit, itu maksudnya ya. Kalau misalnya diminta menyebutkan apa hubungan konsep turunan dengan limit, jadi ini ya, ini hubungannya. Asalkan limit ini ada dan bukan tak hingga atau negatif tak hingga. Jadi nilai limitnya ada ya, bukan tak hingga ataupun negatif tak hingga. Jika limit ini ada, dikatakan bahwa f terdiferensiasikan di C ya. Pencarian turunan disebut diferensiasi. Baik, kita akan lanjutkan ya. Bedakan antara turunan dan diferensial ya. Kalau misalnya kita menuliskan dxy atau dy per dx, itu namanya kita menuliskan lambang turunan ya, ini bedanya. Dan kalau misalnya kita menuliskan dy saja, itu lambang diferensial. Sekarang perhatikan contohnya. Nah, fungsinya itu y sama dengan x pangkat 3 minus 3x plus 1 ya. Kalau misalnya kita tuliskan carilah dy, itu artinya kita menuliskan lambang diferensial. Tapi kalau misalnya dicarilah dy per dx, artinya kita menuliskan lambang turunan ya. Karena hal ini ya, dy itu sama dengan f aksen x dx ya. Baik ya. Tidak bisa bedakan antara turunan dan diferensial. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, beberapa teorema pada turunan fungsi aljabar ya, ada 7 teorema ya, yang perlu kita pahami. Yang pertama teorema 1 ya, teorema pertama itu merupakan aturan fungsi konstanta ya, dimana kalau sebuah fungsi konstanta kalau kita turunkan hasilnya adalah 0 ya, ini maksudnya. Ini konsep limitnya, konsep limit teorema yang ini fungsi konstanta ya. Aturan fungsi konstanta ya, turunannya ini hubungannya dengan limit. Oke, sekarang contohnya fx sama dengan 2. Nah, fx sama dengan 2 itu merupakan fungsi konstanta, maka turunannya adalah 0. Baik, kita lanjut. Teorema kedua itu fungsi identitas. Fungsi identitas misalnya fx sama dengan x ya. Fx sama dengan x, maka
dia turunannya adalah 1 ya. Jadi adalah 1. Nah, di sini ya, di sini ini pembuktian turunan pada teorema 2 ya dengan menggunakan konsep limit ya. Ini penjelasannya. Untuk lebih jelasnya silakan diperhatikan ya. Oke, kita akan lanjut. Sekarang teorema ketiga. Teorema ketiga, kalau misalnya fx-nya sama dengan x pangkat n ya, bagaimana turunannya? Maka turunannya merupakan n ya, nx kemudian n pangkat min 1 ya. Jadi kalau misalnya fungsinya x pangkat n, turunannya adalah nx n min 1. Nah, sekarang bagaimana buktinya? Kita bisa membuktikan ya menggunakan konsep limit juga. Sehingga kita membuktikan di sini teorema 3 ini berlaku ya karena sudah dibuktikan menggunakan konsep limit. Baik, teorema keempat itu merupakan aturan kelipatan konstanta. Bagaimana contohnya? Kalau kelipatan konstanta itu misalnya K dikalikan dengan Fx ya. K dikalikan dengan Fx ya. Bagaimana? Ini ada contoh ya. Contoh soalnya. Kemudian ada pembuktian menggunakan konsep limit juga. Ya, karena kalau Fx ya, Fx-nya sama dengan K dikali Fx ya. Maka turunannya itu adalah K dikalikan dengan F aksen X ya. Oke, baik. Sekarang contohnya 5x pangkat 2, kalau kita turunkan menjadi 5, kemudian x pangkat 2 kita turunkan menjadi 2x, sehingga hasilnya itu 10x. Baik ya, silakan dipahami. Sekarang teorema ke-6 ya. Teorema ke-6 menggunakan aturan jumlah ya. Baik, Ibu ulangi teorema ke-5 ya, bukan ke-6 ya, ke-5. Teorema kelima itu aturan jumlah. Kalau misalnya ada fungsi merupakan penjumlahan antara dua buah fungsi ya, maka bagaimana cara menurunkannya? Kita tinggal turunkan satu persatu fungsi tersebut ya. Nah, ini ada contoh soal, kemudian ada pembuktiannya menggunakan konsep limit juga. Jadi lengkap ya dalam video kali ini lengkap beberapa teorema pada turunan kemudian dibuktikan dengan menggunakan konsep limit serta contoh soalnya. Baik ya, sekarang contoh soalnya bagaimana? Fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Turunannya berarti x kuadrat itu kita turunkan menjadi 2x ya. Dari mana 2x? 2 pangkatnya ke depan 2, kemudian x. Kemudian 2-nya pangkatnya menjadi 1. Jadi 2x maka 1 cukup tuliskan saja 2x. Kemudian 3x kalau kita turunkan itu 3. Baik ya, untuk aturan jumlah sudah ya. Kalau misalnya lagi menonton video ini belum tekan tombol like dan subscribe, disilakan ya, dipersilakan. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan beralih ke teorema ke-6. Teorema ke-6 bagaimana? Teorema ke-6 menggunakan aturan selisih ya, sama halnya dengan aturan jumlah ya. Aturan selisih berarti ya kita menurunkan satu persatu ya, tapi tandanya minus ya. Misal 3x pangkat 2 minus x, kita turunkan satu-satu. 3x pangkat 2 kalau kita turunkan menjadi 6x. Dapatnya dari mana? 3 kali 2 6, kemudian x-nya tetap, pangkatnya ini dikurangkan dengan 1, jadi 6x. Kemudian negatif x itu kalau kita turunkan itu menjadi negatif 1. Baik, kita akan lanjutkan ya. Sekarang aturan atau teorema ke-7. Teorema ke-7 itu aturan hasil kali. Hasil kali ya, kalau hasil kali misalnya f dikali g x ya. Kemudian ditanyakan bagaimana dengan f dikalikan g aksen x atau turunan dari f dikalikan g aksen x ya. Nah, kita menggunakan aturan ini ya. Fx dikalikan g aksen x plus f aksen x dikalikan dengan gx. Nah, pembuktiannya ada juga. Pembuktiannya dengan menggunakan konsep limit ya. Sekarang kita akan beralih ke contoh soal. Baik, contoh soalnya seperti ini ya. Fx-nya sama dengan x plus 2 dikalikan dengan x min 5 pangkat 2. Nah, di sini kan perkalian dua buah fungsi. Kalau kita kalikan ya, kalikan seperti ini, fx, gx, kemudian kita masukkan menggunakan teorema sebelumnya ya. Oke, fx dikali g aksen x dikali di plus, kemudian f aksen x dikalikan gx.
Ya, bagaimana? Sekarang fx-nya berapa? X plus 2. Kemudian G aksen X-nya, X min 5, kita turunkan menjadi 2 ke depan. Kemudian X min 5, pangkat 1, pangkatnya dikurangkan. Plus ya, F aksen X. X plus 2, kalau kita turunkan 1, kemudian X min 5 ya, Gx-nya tetap X min 5 pangkat 2. Setelah bentuk seperti ini kita sederhanakan. 2-nya ke depan, X plus 2, X min 5 plus X min 5 pangkat 2. Oke, silakan dipahami. Ini untuk teorema aturan perkalian ya. Oke, sekarang terakhir ya, teorema ke-8. Jadi ini ada 8 teorema ya. Tadi di awal Ibu salah menyebutkan bahwa ada 7 ya. Ini ada salah penyebutan karena pada dasarnya ada teorema ke-8. Teorema ke-8 itu aturan hasil bagi. Bagaimana aturan hasil bagi ya? Kalau sebuah turunan fungsi dalam bentuk pembagian ya. Baik ya. Fungsi dalam bentuk pembagian seperti ini, maka kita menggunakan aturannya G aksen Gx, F aksen X minus Fx, G aksen X per G kuadrat X. Jadi kita menggunakan ini ya, teorema ini ya. Pembuktiannya bagaimana? Nah, ini ada pembuktian dengan menggunakan konsep limit juga. Baik ya, kita akan beralih ke contoh soal. Contoh soal untuk teorema ya dengan aturan pembagian. Bagaimana? Nah, bentuknya seperti ini. Ada fx sama dengan x plus 2 per x kuadrat plus 5. Berapakah f aksen x? Nah, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya seperti ini. Kalau sudah dituliskan, baru kita hitung ya, atau kita selesaikan. Gx tetap X pangkat 2 plus 5. F aksen X, kita turunkan X plus 2. Itu 1 turunnya X saja ya. Ya, fungsi ini. Ya, fungsi identitas. Kalau fungsi konstan 2-nya ini ya 0 ya. Tidak perlu kita tulis. Kemudian minus. Lanjut. Fx saya tulis X plus 2. Kemudian G aksen X, X kuadrat plus 5. Kita turunkan menjadi 2X plus 0. Kita tuliskan 2X saja. Baik, G kuadrat X itu X pangkat 2 plus 5 kuadrat ya, karena di sini kuadrat juga. Oke, setelah ini kita sederhanakan lagi. X kuadrat plus 5 minus 2X buka kurung X plus 2 ya, per X kuadrat plus 5 pangkat 2. Jadi ini contohnya ya, contoh penyelesaian turunan yang menggunakan teorema pembagian ya. Baik, sekarang kita beralih ke contoh. Setelah contoh maksud Ibu ya, beralih ke soal-soal latihan. Jadi soal-soal latihan di sini ya, di sini ada menggunakan teorema ke-8, kemudian menggunakan teorema ke-7 ya. Kalau ini ya teorema ke-7, oke. Baik ya. Selesai ya, slide-nya sudah habis. Ini yang terakhir ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Apabila berkenan, silakan klik tombol like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.